Selamat malam semuanya, Shalom. Kembali lagi dalam segmen live Instagram Fire Generation Indonesia, Light the Fire. Ini hari ketiga kita mengadakan Light the Fire, sesi live Instagram di Instagramnya Fire Generation Indonesia. Jadi di segmen Light the Fire ini kita akan berbagi firman Tuhan untuk teman-teman semua. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang firman Tuhan, dan hari ini kita juga akan membahas tentang firman Tuhan. Dan secara khusus teman-teman, hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan, yaitu hidup dalam pengharapan. Seperti teman-teman tahu ya, sebetulnya kata pengharapan itu banyak kita gunakan dan banyak tercatat di firman Tuhan atau di Alkitab ya, kata pengharapan atau harapan itu sendiri. Dan seringkali ketika kita mendengar kata harapan, itu diasosiasikan dengan keinginan, impian, ekspektasi yang kita punyai dalam hati kita. Misalnya teman-teman ulang tahun gitu ya, teman-teman pasti berharap atau menginginkan teman-teman diberi kesehatan, umur yang panjang dan lain sebagainya. Tapi hari ini, khusus malam hari ini, kita akan belajar lebih dalam tentang arti pengharapan, yaitu sebetulnya kita sebagai orang percaya atau orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang Kristen, bagaimana sih seharusnya orang Kristen itu tuh berharap. Dan yang kedua, kita juga akan belajar nih teman-teman tentang sebetulnya siapa sih sumber pengharapan kita gitu, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan sumber pengharapan itu dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Maka dari itu teman-teman saat ini yang sedang menyaksikan live, silakan untuk teman-teman persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati teman-teman, persiapkan kuota internetnya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari teman-teman untuk kita membuka ayat nats kita malam hari ini yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat ke-9 sampai ke-20. Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Ini perikopnya cukup panjang ya teman-teman, tapi kita nggak akan baca semua. Secara khusus kita akan membaca pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Perikopnya berjudul berpegang teguh pada pengharapan. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, nanti teman-teman silakan baca ya perikop ayat-ayat selanjutnya dalam perikop berteguh dalam pengharapan ini. Tapi ketika saya membaca ayat ini teman-teman, saya mau kasih dulu konteksnya ke teman-teman ya. Jadi kitab Ibrani 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-20 ini adalah kitab yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Ibrani. Dan kalau teman-teman membuka satu halaman di baliknya dari ayat ini teman-teman akan mendapati bahwa Paulus sebelumnya itu mengingatkan atau menasehati jemaat yang ada di Ibrani ini untuk tidak murtad teman-teman, untuk tidak pergi dari Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan. Seperti kita tahu ya teman-teman, kalau kita bicara tentang kekristenan di masanya Paulus, menjadi pengikut Yesus di masa Paulus, di masa lalu, di masa itu bukanlah mudah. Teman-teman pasti tahu ya, di kitab-kitab yang lain, di tulisan-tulisannya Paulus itu seringkali bercerita tentang kesulitan atau kesukarannya Paulus mengikut Yesus. Ketika dia mengikut Yesus, dia menerima banyak sekali cobaan, dia menerima banyak sekali kesukaran. Bahkan Paulus sampai dipenjara, Paulus sampai disiksa, didera, banyak hal yang Paulus alami, dan itu bukanlah pengalaman yang mudah gitu. Tidak hanya Paulus yang mengalami hal serupa, Paulus pun aware teman-teman, Paulus pun sadar bahwa di masa itu ketika menjadi pengikut Yesus itu bukanlah perjalanan yang mudah. Makanya Paulus mungkin waktu itu ya mengingatkan para jemaat-jemaatnya, termasuk jemaat yang ada di Ibrani ini yang tadi kita baca bersama, untuk
Sekalipun kamu mungkin mengalami banyak sekali pencobaan, kamu mengalami banyak siksaan, kamu mengalami banyak kesulitan dalam mengikuti Yesus, tapi please atau tolong jangan murtad gitu. Makanya di perikop sebelumnya, di ayat yang sebelumnya itu Paulus memperingatkan supaya jemaat-jemaat ini jangan sampai murtad. Nah, salah satu cara yang digunakan Paulus ya untuk Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat-jemaat di masa itu adalah apa? Untuk jemaat-jemaat tetap berpegang teguh pada yang namanya apa? Pengharapan, teman-teman. Paulus menasehati para jemaatnya untuk apa? Untuk sekalipun kamu mungkin mengalami hal yang tidak baik, sekalipun kamu mengalami kesulitan dalam mengikuti Yesus, tapi please, ayo kita sama-sama berpegang teguh pada pengharapan yang kita miliki di dalam hati kita. Dan kalau teman-teman belajar ya, saya pun juga belajar ya teman-teman ya, tentang apa sih sebetulnya pengharapan dan bagaimana kita sebagai orang Kristen itu tuh bergantung pada pengharapan yang dari Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, mempelajari ayat ini dan mempelajari tentang arti kata pengharapan, sebetulnya di dalam bahasa Ibrani-nya pengharapan itu disebut dengan kawah, teman-teman. Tulisannya Q-A-W-A-H. Kawah ini memiliki arti yaitu menantikan dengan penuh kerinduan. Ya, jadi bukan sekedar tadi kalau di awal saya bilang bahwa mungkin kita mengasosiasikan pengharapan itu pada sesuatu yang kayak tampak mata gitu ya, hadiah, keinginan, cita-cita, impian kita yang bisa kita raih sewaktu-waktu gitu ya, atau bisa kita perjuangkan gitu teman-teman. Tapi ternyata pengharapan yang ada di dalam firman Tuhan yang disebutkan dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya kita menantikan sesuatu untuk datang gitu dengan sendirinya, tidak. Tetapi betul-betul pengharapan yang ada dalam firman Tuhan itu adalah pengharapan yang dinantikan dengan penuh kerinduan, teman-teman. Jadi ketika Paulus itu berkata-kata pada jemaat yang ada di Ibrani bahwa kamu berpeganglah teguh pada pengharapan. Sebetulnya apa sih yang dinantikan oleh Paulus dan juga jemaat Kristen, tidak hanya di Ibrani saja ya, tapi juga di kota-kota lain yang saat itu mengalami banyak-banyak pencobaan, mengalami banyak-banyak siksaan. Salah satu yang dinantikan atau pengharapan yang dinantikan oleh Paulus dan juga umat Kristen, orang-orang percaya di masa itu adalah apa, teman-teman? Pengharapan akan janji Tuhan, akan keselamatan. Ya, di masa itu, teman-teman ya, itu sesuatu yang tidak nampak, yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh jemaat yang mungkin mengalami berbagai-bagai pencobaan ini, teman-teman, adalah apa? Janji akan keselamatan. Seperti kita ketahui ya, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita pun juga mewariskan janji-janji yang Tuhan telah firmankan di dalam Alkitab ini, teman-teman. Salah satu janji adalah janji tentang apa? Hidup kekal. Janji akan diberi keselamatan. Janji akan diberikan kehidupan, teman-teman. Dan ternyata pengharapan akan janji Tuhan akan keselamatan dan hidup kekal itu betul-betul Paulus itu sampaikan kepada jemaat-jemaatnya. Karena apa? Karena saat itu jemaat-jemaatnya sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam memperjuangkan iman mereka, teman-teman. Ya, janji akan keselamatan itu Paulus selalu gaungkan ya ke orang-orang, ke jemaat-jemaat yang dipimpinnya waktu itu. Nah, sebetulnya ketika kita melihat di masa itu, jemaat-jemaat itu kan menantikan yang namanya pengharapan akan keselamatan, janji akan keselamatan, janji akan hidup kekal. Nah, kalau kita tilik di masa sekarang, teman-teman, apa yang kita bisa pelajari sebetulnya dari sana? Yang bisa kita pelajari salah satunya seperti ini. Mungkin, teman-teman ya, kondisi hidup teman-teman hari ini itu sama dengan yang dialami oleh jemaat di masa Paulus waktu itu, jemaat-jemaat yang ada di Ibrani atau di masa lalu. Meskipun bersyukur ya, ketika kita hidup sebagai orang Kristen di masa sekarang, di negara kita hari ini gitu ya teman-teman, kita tidak menerima, ya bersyukur ya teman-teman, kita harus bersyukur, kita nggak menerima siksaan, kita nggak menerima disiksa, dicobai, didera sama seperti yang Paulus alami. Tapi tidak jarang juga, bahkan saya pun juga mengalami dalam perjalanan hidup kekristenan kita gitu. Seringkali di tengah jalan kita mengalami masa-masa sulit atau mengalami masa-masa tidak enak. Kita semua tahu ya, yang namanya memikul salib, menyangkal diri, itu kan tidaklah mudah dan mungkin tidaklah enak, teman-teman ya. Karena apa? Karena kadang ketika kita ada di sekolah kita,
atau kita ada di rumah kita, itu kita menjadi kita memperjuangkan, kita berusaha setengah mati untuk memperjuangkan kebenaran, atau kita berusaha setengah mati untuk kita berdoa, kita berjuang untuk keselamatan orang-orang sekeliling kita. Dan tidak jarang juga ketika kita sedang berjuang seperti itu, kita mengalami kelelahan di tengah jalan. Hati kita tuh mengalami putus asa, tidak lagi memiliki harapan. Karena apa? Karena melihat kondisi sekeliling kita itu kok tidak ada perubahan gitu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Ibrani itu harus kita imani juga, teman-teman. Kita lihat sekali lagi ya di ayat yang ke-10 sampai ke-12. Saya akan bacakan buat teman-teman. Sebab Allah bukan tidak adil. Paulus ngomong nih sama jemaat di Ibrani, Allah itu bukannya nggak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu. Jadi Paulus bilang sama jemaat di Ibrani, mungkin kalau saya bisa bahasakan dengan bahasa sehari-harinya ya, kamu jangan berpikir atau suudzon gitu sama Tuhan, berkata bahwa Tuhan itu nggak adil sama kamu, berkata bahwa Tuhan itu tuh nggak melihat dan menilai setiap pekerjaanmu ketika kamu melayani, ketika kamu berdoa, ketika kamu mungkin memberikan hartamu buat orang lain. Jangan dikira Tuhan itu lupa sama itu semua gitu. Itu yang dikatakan Paulus ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-harinya ya teman-teman ya. Yang masih kamu lakukan sampai sekarang, ayat ke-11. Tetapi Paulus sendiri itu menginginkan supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Jadi ternyata ya Paulus itu berkata sama jemaatnya itu seperti ini teman-teman. Tapi kami ingin nih ya, Paulus mau supaya kamu tetap melakukan itu terus-terusan. Kamu tetap melayani dengan sepenuh hatimu. Kamu tetap bayar harga dengan segenap hatimu. Kamu tetap menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan kesungguhan hatimu, ya, supaya untuk menunjukkan kesungguhan yang sama. Masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan ya pengharapanmu suatu milik yang pasti, supaya kamu sudah punya pengharapan akan janji Tuhan ini, semakin kamu pegang erat sebagai sesuatu yang pasti, sampai pada akhirnya jangan kamu menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ternyata saudara kasih Tuhan ya, di ayat ini kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kita, hidup jemaat-jemaat yang ada di Ibrani, dan juga hidupnya Paulus. Bahwa Paulus ini bicara bahwa jangan kira Tuhan itu lupa, jangan kira Tuhan itu nggak adil gitu. Tetapi Tuhan ingin kita itu memegang pengharapan kita akan janji keselamatan itu, yang mungkin kita hari ini belum menerima, teman-teman. Mungkin hari ini kita belum melihat perubahan itu terjadi di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu. Mungkin janji akan hidup kekal ini belum kita terima. Ya, kita masih hidup di dunia kok ya. Kita masih hidup di dunia yang fana ini. Janji akan kehidupan kekal itu kita terimanya nanti, ketika kita sudah selesai di dunia ini, ketika kita sudah menghadap Tuhan, itu janji akan kita terima. Tapi hari ini saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita betul-betul menjalankan setiap tugas kita di dunia, jadi garam dan terang, tetap berpegang pada pengharapan itu, teman-teman. Tuhan ingin supaya kita tetap berpegang pada pengharapan itu sampai nantinya janji-janji yang Tuhan telah janjikan pada hidup kita itu kita terima kelak, ya. Janji akan keselamatan itu kita terima nanti, ya, ketika kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia ini. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya seperti ini. Kalau yang tadi kita membahas tentang janji keselamatan yang Tuhan itu sudah berikan pada setiap kita, pada jemaat yang ada di Ibrani, termasuk pada setiap kita, anak-anak Tuhan, pada orang-orang Kristen, setiap kita yang percaya pada firman Tuhan, kita semua menerima janji keselamatan itu, dan kita tetap harus hidup di dalam pengharapan akan janji itu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana Tuhan dengan harapan-harapan yang lain? Bukankah lebih mudah untuk kita itu sebetulnya berharap pada apa yang tampak mata dibandingkan dengan berharap pada sesuatu yang nggak kelihatan? Benar nggak, teman-teman? Ya, bukankah lebih gampang gitu ya, teman-teman, untuk kita itu menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang bisa dipegang, ya, pada sesuatu yang kelihatan sama mata jasmani kita, pada sesuatu yang kita bisa dengar sehari-hari, pada sesuatu yang kita bisa lihat sehari-hari. Misalnya apa, teman-teman?
Mungkin banyak ya di antara teman-teman yang sekarang itu masih bergantung pada apa? Bergantung pada perkataan orang lain, bergantung pada janji yang diberikan sama orang lain, atau bergantung pada karir, bergantung pada uang, bergantung pada pertemananmu nih. Kamu punya temen geng gitu mungkin ya, yang kemana-mana bareng terus ya. Kamu menggantungkan hidupmu sama mereka gitu teman-teman. Atau bahkan menggantungkan hidupmu sama orang tuamu. Apakah itu adalah hal yang salah? Ya, kalau tadi kita kan belajar di pasal yang pertama tadi untuk kita tuh selalu menggantungkan hidup kita itu kepada Tuhan gitu. Menggantungkan hidup kita itu pada keselamatan, janji akan keselamatan gitu. Tapi apakah kemudian kita nggak boleh bergantung sama orang lain, Kak? Apakah kita nggak boleh bergantung sama orang tua kita, bergantung sama karir, bergantung sama jabatan, sama posisi kita, bahkan sama pendeta kita mungkin, sama mentor kita? Sebetulnya di dalam firman Tuhan ya, tidak ada ya kalimat gitu ya, atau ayat yang secara langsung itu tuh semacam menjelaskan kalau kamu tuh nggak boleh bergantung 100% sama manusia, atau kamu itu tuh jahat, atau kamu itu berdosa loh kalau kamu itu bergantung sama manusia. Mungkin tidak ada ya ayat yang secara gamblang itu bicara seperti itu. Tetapi coba kita lihat teman-teman di Pengkhotbah 9 ayat kedua sampai keempat. Kita akan baca bersama di Pengkhotbah 9 ayat yang kedua sampai keempat. Saya akan bacakan untuk teman-teman ya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Wow. Dari ayat ini teman-teman ya, kalau tadi pertanyaan saya kepada teman-teman semua adalah, terus gimana? Apakah kita masih boleh sebetulnya bergantung pada manusia atau bergantung pada sesuatu yang nampak mata lah, karir, uang, jabatan, posisi, apapun itu yang kita bisa pegang, kita bisa lihat dengan mata kita bisa dengar dengan telinga kita. Boleh nggak sebetulnya kita bergantung dengan mereka? Tidak ada jawabannya di Alkitab teman-teman, tetapi di Pengkhotbah 9 ayat kedua sampai 4 itu kita dijelaskan, kita dibukakan bahwa ternyata pengkhotbah ini bilang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, bahkan dikatakan segala sesuatu itu sama sekalian, orang yang benar atau orang yang fasik, orang yang baik atau orang yang jahat, segala sesuatu sama. Dan dikatakan bahwa inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Segala sesuatu yang di bawah matahari itu kan ya kita semua kan ya teman-teman, kita yang tinggal di bumi ini. Yaitu apa teman-teman? Bahwa kita semua kemudian akan menuju alam orang mati. Ya. Ternyata saudara dikasih Tuhan, baik itu saya, anak mentormu, mungkin pendetamu, kakak mentormu, orang tuamu, orang-orang yang sekeliling kita, itu semuanya itu tuh sama sebetulnya. Kita ada di bawah matahari yang mana kehidupan kita semua nanti akan menuju kepada alam yang kekal. Kita semua akan menuju kepada kematian. Dan ketika kita akan menuju ke sana, saudara kasih Tuhan, termasuk karir, uang, jabatan, posisi, itu pun kita tidak bawa sampai mati. Ya, artinya menggantungkan sesuatu pada menggantungkan diri pada sesuatu yang ada di bawah matahari, itu sebetulnya adalah hal yang sia-sia. Bahkan di ayat yang lain ya teman-teman, yang ada di kitab Pengkhotbah, itu dikatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya, teman-teman, tidak ada pengharapan yang sejati di luar Tuhan. Ya, tidak ada pengharapan yang sifatnya kekal di luar kita berharap sama Tuhan, teman-teman ya. Kita buka sekali lagi yuk, teman-teman, di Mazmur 33 ayatnya ke-16 sampai ke-19. Mazmur 33 ayat ke-16 sampai ke-19.
Saya akan bacakan untuk teman-teman. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, sering kasih Tuhan, kalau kita melihat ya, di zamannya Daud ya teman-teman, atau di zamannya raja-raja, raja-raja waktu itu sangat menggantungkan kemenangan mereka itu pada banyaknya pasukan, besarnya raja yang mereka punya, besarnya kuda yang mereka punya, banyaknya kuda yang mereka punya, bagusnya senjata yang mereka miliki, teman-teman. Tetapi ya, bahkan waktu itu Daud itu bermazmur, berkata bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Bahkan kuda pun itu menjadi harapan yang sia-sia. Karena apa teman-teman? Karena mata Tuhan itu tertuju pada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi sebetulnya mau seberapa banyak pun harta yang kita miliki, mau seberapa tidak ternilainya rumah yang saat ini kita tinggali, bahkan jabatan yang kita saat ini punya, setinggi apapun posisi di pelayanan kita yang saat ini kita lakukan teman-teman, tetapi ketika kita berharap di luar Tuhan, itu semua tidak ada artinya teman-teman. Artinya saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi kita balikkan ke pertanyaan yang saya lempar ke teman-teman, apakah kita boleh berharap pada yang lain selain Tuhan? Kan jauh lebih mudah sebetulnya ya menggantungkan hidup kita pada yang tampak mata dibandingkan pada sesuatu yang tidak kelihatan mata. Tuhan kita tuh kan Tuhan yang tidak terlihat gitu ya teman-teman, secara mata ya teman-teman, secara kasat mata itu Tuhan yang pribadi yang tidak terlihat. Bahkan janji-janji yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan itu kan janji yang tidak terlihat gitu. Kita apakah bisa melihat janji hidup kekal? Kita apakah bisa melihat janji kemenangan akan keluarga kita atau kemenangan akan generasi kita? Kan kayaknya semuanya fana. Tapi sudah dikasih Tuhan, kebenaran di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa kita itu tidak bisa bergantung pada apa yang ada di bawah matahari. Karena apa? Apa yang ada di bawah matahari itu semuanya itu sia-sia teman-teman ya. Itu semuanya nanti akan mati ya. Dan itu tidak akan kita bawa sampai mati teman-teman. Termasuk jabatan kita, termasuk orang-orang yang di sekeliling kita, semuanya akan sia-sia. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga dan juga yang terakhir, terus kita mau berharap sama siapa? Bagaimana cara kita itu mendapatkan sumber pengharapan yang kekal itu dalam hati kita teman-teman? Kita kembali lagi di Ibrani 6 tadi teman-teman yang kita baca di awal. Dan kita akan baca sama-sama di ayatnya yang ke ayat 19 teman-teman. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, sering kasih Tuhan, kalau kita berkata sebetulnya sumber pengharapan kita itu dari mana? Pasti semuanya akan menjawab dengan pasti ya, dari Tuhan Yesus. Tapi kalau saya boleh katakan sama saudara semua di sini, sebetulnya bukan apa ya, kok Tuhan itu terus kemudian hadir, kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba pengharapan itu muncul. Tidak. Tetapi yang saya dapatkan itu seperti ini teman-teman. Di sini dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat, benar ya? Sau itu tuh ibarat jangkar, yang mana jangkar itu ada di dalam kapal ya teman-teman. Kalau kapal itu tuh berlabuh, supaya kapal yang berlabuh itu tetap ada di tempatnya, tidak terombang-ambing oleh angin, tidak terombang-ambing oleh air, kapal itu harus menancapkan jangkarnya sampai ke dasar laut. Bahkan di sini katakan sampai ke belakang tabir, teman-teman. Supaya apa? Supaya kapal itu meskipun dilanda badai, ya, meskipun sedang berlabuh, tidak sedang berlayar, dilanda badai sekalipun, kapal itu tidak goyah. Nah, artinya seperti ini, saudara kasih Tuhan. Kalau kamu, ya, kalau saudara semua di sini, engkau ingin istilahnya ingin menerima pengharapan itu yang tidak putus-putus, bahkan tidak tergoncangkan dalam sepanjang hidupmu,
dalam sepanjang perjalanan kekristenanmu, yang harus saudara lakukan adalah apa, teman-teman? Sauh ini ibarat iman yang saudara harus tancapkan sampai ke kedalaman. Ya, imanmu itu harus betul-betul sampai mengakar kuat di dalam Tuhan, agar pengharapan itu juga tidak tergoyahkan di dalam hidup, teman-teman. Iman di dalam Tuhan inilah yang akan menjadi sumber pengharapan yang sejati di dalam hidupmu, saudara kasih Tuhan. Kita akan baca lagi, teman-teman, ya, di Galatia 5 ayatnya yang kelima. Galatia 5 ayat yang kelima. Maaf ya kalau saya mungkin agak lama. Ya, teman-teman di sini masih betah mengikuti live ini. Galatia 5 ayat yang kelima. Saya akan bacakan teman-teman. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi ya. Sebab oleh Roh dan karena iman, ya, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya. Sering kasih Tuhan, iman dan pengharapan ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Saudara akan diperkuat oleh harapan akan janji-janji keselamatan itu kalau saudara betul-betul memiliki iman atau percaya yang tidak tergoyahkan juga di dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa sebab oleh Roh, kita kan kalau sudah percaya sama Tuhan, otomatis kan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ya teman-teman. Dan karena iman, nah masalahnya seperti ini teman-teman. Iman ini harus menjadi sesuatu yang kita terus perjuangkan di dalam hidup kita, teman-teman. Ibarat sauh tadi, kalau sauhmu atau jangkarmu itu cuma kamu celupkan 10 cm dari permukaan laut, ya, nanti tiba-tiba perahumu itu dilanda badai, ya, atau tiba-tiba ada angin, ya, yang menggoncang perahumu, teman-teman. Perahumu masih bisa bergeser, ya. Engkau masih bisa terombang-ambing. Tapi kalau imanmu atau jangkarmu itu kamu tancapkan dalam kepercayaanmu itu kamu tancapkan di dalam Tuhan, maka yakinlah kamu tidak akan tergoncangkan oleh apapun, saudara kasih Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama itu mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya teman-teman, bagaimana kita bisa mampu untuk mengharapkan janji keselamatan yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita? Ya, kuncinya satu, punyailah iman yang dalam, ya, kepada Tuhan. Ayat yang terakhir nggak ya? Yang kita mau baca lagi teman-teman. Di Roma 4 ayat ke-18 sampai ke-21. Roma 4 ayat ke-18 sampai ke-21. Ini adalah kisah dari Abraham, teman-teman, ya, Bapa orang percaya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Loh, Abraham itu teman-teman, itu bahkan nggak punya dasar untuk berharap, teman-teman, ya, akan dia mempunyai keturunan. Tapi dia tetap berharap dan dia tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Ya, ayat ke-20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, teman-teman, karena ketidakpercayaannya. Malah, ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Artinya, saudara kasih Tuhan, dari pribadi Abraham, kita belajar, dia diberi janji oleh Tuhan, janji yang tidak bisa dia lihat dengan matanya. Bahkan itu janji yang bisa dikatakan itu janji yang mustahil. Dia mempunyai anak saat usianya sudah 100 tahunan. Itu janji yang sangat mustahil. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan juga dicatatkan bahwa Abraham itu adalah orang yang saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang saya percaya dia orang yang penuh dengan iman. Dia orang yang beriman dengan dalam sama Tuhan. Dan imannya itu yang membuahkan pengharapan di dalam hati Abraham untuk menantikan janji Tuhan yang bahkan tidak bisa dia lihat dengan mata kepalanya. Nah, saat ini saudara yang kasih Tuhan, mungkin teman-teman yang menyaksikan live ini, engkau mungkin mendapatkan janji secara khusus dari Tuhan. Entah itu janji keselamatan untuk keluargamu, janji keselamatan untuk kampusmu, untuk sekolahmu, untuk orang yang kau doakan. Dan mungkin janji itu tidak bisa saudara lihat dengan mata kepalamu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan untuk teman-teman saat ini bahwa ketika saudara saat ini
mengimani janji yang dari Tuhan, mari teman-teman, kita harus tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan sampai kita melihat janji itu tergenapi di dalam hati kita. Karena iman itulah yang akan menimbulkan pengharapan di dalam hati kita untuk menerima janji itu yang dari Tuhan. Kita akan buka ayat yang terakhir, dan sebelum kita mengakhiri live ini, saya mau ajak saudara berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita mau buka di Kolose 1 ayatnya yang ke-23 yang juga akan menjadi ayat terakhir yang kita baca dalam sesi Light the Fire kita hari ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak terguncang. Saya akan ulangi sekali lagi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak terguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini adalah ayat untuk kita semua hari ini, saudara kasih Tuhan. Sebab itu mari kita bertekun di dalam iman, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya saudara kasih Tuhan, hari ini mau Tuhan menjanjikan sesuatu yang tidak terlihat sekalipun ya. Mari kita sama-sama tetap teguh di dalam iman kita gitu. Jangan mau digeser oleh apapun teman-teman ya. Kita tetap teguh di dalam iman, karena iman itulah yang akan menimbulkan pengharapan di dalam hati kita, dan pengharapan itulah yang akan membuat kita menerima janji-janji yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir teman-teman ya untuk tetap teguh dalam iman. Karena apa? Karena Tuhan yang menjanjikan segala janji yang telah Dia janjikan di dalam firman Tuhan, bahwa di dalam hati kita adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia, dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita tetap teguh dalam iman, kita tetap semangat dalam kita menjalani perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri live kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari teman-teman, kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini ketika kami sama-sama belajar lebih lagi tentang pengharapan. Seringkali Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini, ada banyak hal Tuhan yang terjadi yang membuat kami putus asa, yang membuat kami kehilangan harapan, yang membuat kami mungkin ingin berhenti mengikut Engkau, ingin untuk meninggalkan semuanya Tuhan. Tapi hari ini, malam hari ini kami berdoa. Kami mau Tuhan untuk kembali memperkuat iman percaya kami sama Engkau. Sebab kami tahu di dalam Engkau Tuhan, maka janji-janji itu akan kami terima. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kepastian. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau adalah Allah yang tidak tergoncangkan. Ajari kami Tuhan untuk tidak berharap pada manusia, tidak berharap pada apa yang tampak mata, tapi ajari kami untuk kami berharap, senantiasa berharap hanya kepadamu saja ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman yang menonton live ini, yang saat ini sedang kehilangan pengharapan. Kami berdoa memperkuat iman kami bersama-sama, memperkuat harapan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan kekristenan kami dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan berperkara atas setiap hati anak-anak-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.